Bayangkan, sebuah kota di mana hampir seluruh warganya hidup di antara gunung-gunung sampah. Tapi justru dari sanalah lahir sistem daur ulang paling hebat di dunia. Bagaimana mereka bisa bertahan? Apa rahasia yang tidak pernah diceritakan kepada publik? Temukan kisah lengkapnya hanya di Sarjana Populer. Jangan lupa subscribe, karena satu klik dari kamu akan membuka lebih banyak cerita misterius, unik, dan menakjubkan dari berbagai penjuru dunia. Manshiat Nasr atau Manshiat Al-Nasr adalah sebuah distrik di Kairo, Mesir yang sering disebut orang sebagai Zabalin Village atau kota sampah. Meski terdengar kelam, kawasan ini menyimpan sejarah panjang, kehidupan unik, tradisi kuno, hingga fakta-fakta luar biasa yang membuat dunia tercengang. Di balik kesan kumuh, tempat ini memiliki dinamika sosial yang tidak ditemukan di tempat lain. Manshiat Nasr mendapat julukan Garbage City, bukan tanpa alasan. Hampir setiap sudut wilayah ini dipenuhi karung, tumpukan sampah, atau kendaraan yang membawa sampah dari berbagai penjuru Kairo. Namun, menariknya, julukan ini bukan dipandang sebagai hinaan oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, sampah justru sumber penghidupan, pekerjaan, dan identitas sosial yang sudah melekat selama puluhan tahun. Di balik kesan kumuh, ada sistem kerja kompleks dan terorganisir yang justru membuat dunia tertarik untuk mempelajarinya. Penduduknya disebut Zabalen, yang artinya orang-orang pengumpul sampah. Mereka bukan sekadar memungut sampah, tetapi memahami setiap jenis material dengan ketelitian hampir seperti seorang ahli kimia. Kertas, plastik, logam, kaca, kain, semua dapat mereka bedakan hanya dengan sentuhan tangan. Keahlian ini diwariskan dari kakek nenek mereka, turun ke anak cucu. Mereka bukan komunitas biasa, mereka adalah tulang punggung kebersihan Kairo, meski jarang mendapat penghargaan. Zabalan dapat mendaur ulang hingga 90% sampah yang mereka kumpulkan. Bandingkan dengan banyak negara maju yang hanya mampu 30-40%. Hal ini membuat para peneliti dari Eropa dan Amerika datang khusus untuk mempelajari metode daur ulang tradisional mereka. Dengan alat sederhana, tenaga manusia, dan pengetahuan yang diwariskan, mereka menciptakan sistem pengelolaan sampah paling efisien di dunia tanpa bantuan mesin canggih. Setiap keluarga di Manshiat Nasr memiliki peran masing-masing. Ada yang spesialis plastik, metal, organik, hingga kaca. Anak-anak tumbuh dengan melihat orang tua bekerja di antara tumpukan sampah, sehingga tanpa diajarkan secara formal, mereka otomatis memahami logika daur ulang. Inilah yang membuat sistem mereka tidak pernah berhenti, bahkan ketika menghadapi krisis ekonomi. Meski terlihat sederhana, sistem mereka punya alur kerja yang luar biasa rapi. Sampah dikumpulkan dari rumah-rumah Kairo, dibawa pulang ke Manshiat Nasr, dipilah berdasarkan nilai ekonomis, diolah atau dijual ke pabrik. Tidak ada satupun bagian yang terbuang. Ini adalah mesin daur ulang manusia terbesar di Timur Tengah. Uniknya, Manshiat Nasr dihuni mayoritas orang Kristen Koptik. Ini membuat kehidupan keagamaan di sini sangat berbeda dibanding wilayah Mesir lain. Mereka memiliki ritual, hari raya, dan tradisi khas yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Meski hidup di tengah kota padat, kekuatan spiritual komunitas ini sangat terasa. Di kawasan ini berdiri sebuah gereja spektakuler, Gereja Gua Santo Simon. Terletak di dalam tebing Mukatam, gereja ini mampu menampung 20.000 jemaat, menjadikannya salah satu gereja gua terbesar di dunia. Pahatan dindingnya, ukiran tokoh agama, dan suasana di dalamnya membuat siapapun merinding takjub.
Gereja ini adalah simbol ketabahan masyarakat Zabalen. Meski sampah berserakan, banyak pengunjung justru terkejut karena jalannya tidak seburuk yang dibayangkan. Zabalen menguasai teknik memanen sampah yang membuat jalur-jalur tertentu tetap bisa dilewati dengan aman. Bagi mereka, sampah adalah emas, bukan kotoran. Di Mansiyat Nasser, hampir semua barang bisa didaur ulang menjadi produk baru. Ada pasar khusus untuk suku cadang elektronik, botol plastik, aluminium, pakaian bekas, bahkan perabot rumah lengkap. Tempat ini menjadi pusat ekonomi penting bagi ribuan keluarga. Saat masuk ke rumah-rumah Zabalen, banyak turis terkejut karena interiornya bersih, wangi, dan tertata. Kontras dengan lingkungan luar yang penuh sampah. Ini membuktikan bahwa kebersihan adalah konsep yang berbeda bagi komunitas ini, dan mereka mampu menjaga ruang pribadi tetap rapi. Setiap jenis sampah memiliki pabrik mini sendiri. Ada keluarga yang membentuk bisnis penggilingan plastik, ada yang membuat kerajinan aluminium, ada pula yang menciptakan perabot rumah dari bahan bekas. Kreativitas ini menjadikan Mansiyat Nasser sebagai contoh ekonomi sirkular paling berhasil di kawasan Arab. Ini adalah realitas sosial. Anak-anak membantu memilah sampah setelah sekolah atau pada waktu luang. Meski terlihat berat, bagi mereka ini adalah bagian dari keluarga dan budaya kerja. LSM lokal kini membantu memberikan pendidikan yang lebih baik agar masa depan mereka lebih cerah. Tinggal dekat sampah membuat penduduk rentan penyakit, infeksi kulit, masalah pernafasan, luka akibat benda tajam. Namun mereka tetap bekerja tanpa keluhan besar, karena itu adalah sumber kehidupan. Selama bertahun-tahun, pemerintah Mesir tidak mengakui profesi mereka secara resmi. Bahkan pernah mendatangkan perusahaan asing untuk mengelola sampah, yang membuat pendapatan Zabalen sempat merosot. Namun akhirnya terbukti, sistem tradisional mereka lebih efisien. Meskipun mereka memproses sampah untuk seluruh Kairo, kondisi kehidupan mereka tetap sederhana. Kurangnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur membuat kehidupan tetap keras. Namun solidaritas antar warga sangat kuat dan menjadi kekuatan terbesar. Dulu, mereka memakai keledai dan gerobak. Sekarang, banyak yang memakai sepeda motor 3 roda atau truk kecil. Setiap kendaraan dirancang khusus agar mampu membawa volume sampah yang besar. Sampah makanan dipilah dan diberikan kepada ternak seperti babi dan kambing. Ini membuat sistem daur ulang mereka menjadi nyaris tanpa limbah. Tidak ada bagian yang terbuang sia-sia. Ketika wabah flu babi global terjadi, pemerintah memusnahkan banyak ternak babi milik Zabalen. Sumber makanan ternak hilang, ekonomi terpuruk, dan banyak keluarga kehilangan pendapatan. Ini menjadi salah satu momen tersulit dalam sejarah komunitas. Wanita Zabalen bekerja keras memilah sampah, mengelola rumah, dan menjaga anak-anak. Mereka adalah pilar utama ekonomi keluarga, meski jarang diakui secara formal. Pemandangan rumah-rumah yang menempel di dinding bukit menciptakan suasana unik. Kombinasi bebatuan terjal dan rumah berwarna-warni menjadikan distrik ini tempat yang menarik difoto. Garbage Dreams membuka mata dunia tentang kehidupan Zabalen. Film ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan mereka dan bagaimana mereka menjadi contoh pengelolaan sampah yang hebat secara alami. Semakin banyak turis datang ke sini untuk mencari pengalaman unik. Mereka ingin melihat langsung bagaimana sampah diolah dan bagaimana kehidupan di tengah kota yang tidak biasa ini. Beberapa penduduk memiliki bakat seni luar biasa. Dari botol plastik, potongan besi, hingga kabel bekas, semua bisa berubah menjadi karya seni indah. Ini membuktikan bahwa kreativitas dapat lahir di tempat paling tidak terduga. Setiap pagi, para pria Zabalen berkeliling Kairo dengan rute yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Mereka mengenal setiap rumah, setiap gang, dan setiap pelanggan. Ini membuat sistem mereka jauh lebih personal dibanding sistem kota modern. Karena sejarah panjang komunitas Kristen Koptik, beberapa istilah lama tetap bertahan dan bercampur dengan bahasa Arab modern. Bahasa mereka unik dan menjadi bagian penting identitas lokal. Lebih dari 60.000 penduduk tinggal di Mansiyat Nasser. Meski padat, mereka hidup dalam jaringan komunitas yang solid dan saling membantu.
Banyak rumah di sini memiliki dua fungsi, lantai bawah untuk memilah sampah, lantai atas untuk tempat tinggal. Struktur rumah seperti ini adalah ciri khas distrik Zabalin. Kini banyak anak muda yang memilih bekerja di luar tradisi keluarga. Ada yang kuliah, bekerja di kantor, menjadi sopir profesional hingga membuka usaha kreatif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Zabalin terus berkembang. Banyak organisasi membantu memberikan beasiswa, fasilitas kesehatan, dan kelas lingkungan. Tujuan mereka adalah menjadikan generasi baru lebih siap menghadapi dunia modern. Meski hidup di tengah tumpukan sampah, warga Mansyat Nasar membuktikan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh pekerjaan. Mereka adalah simbol ketangguhan, kreativitas, dan kekuatan komunitas yang luar biasa. Dari kawasan inilah dunia belajar bahwa kerja keras dapat mengubah tempat paling kelam menjadi pusat pemulihan yang bernilai tinggi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan panjang tentang kehidupan dan fakta menarik Mansyat Nasar tadi bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Setiap tempat di dunia selalu memiliki cerita uniknya sendiri, dan melalui video ini, kita belajar bahwa bahkan di tengah kesederhanaan sekalipun, selalu ada kekuatan, harapan, dan perjuangan yang layak untuk dihargai. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel Sarjana Populer dengan cara like videonya, tinggalkan komentar positif, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten berkualitas yang informatif, inspiratif, dan tentunya aman untuk dinikmati semua orang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari Sarjana Populer.